Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin duduk kembali. Sidang acara pembacaan putusan perkara pidana nomor 159/PIT-sus/2021 PT KDI dibuka terbuka untuk umum. Putusan nomor 159/PIT-sus/2021 PT KDI demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa nama Haspin alias Pinping bin Hadrawi, tempat lahir Rate-Rate, umur 42 tahun, lahir 23 Maret 1979, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal lingkungan 1, Kelurahan Simbali, Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur, agama Islam, pekerjaan kuliah swasta atau supir. Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan rutan mulai sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan sekarang. Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tentang penunjukan majelis hakim dan penetapan Panitra Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tentang penunjukan panitra pengganti. Telah membaca juga surat dakwaan penuntut umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 9 Agustus 2021. Dakwaan alternatif pertama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, atau alternatif kedua sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Kolaka nomor 129/PIT-sus/2021-PNKKA
tanggal 21 September 2009 yang amarnya berbunyi 1. Menyatakan terdakwa Haspin alias Pimping bin Hadrawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan 1, bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram. Sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana jatuhkan, memerintahkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk negara. Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca juga akta permintaan banding, telah membaca relas pemberitahuan permintaan banding, telah membaca akta penerimaan memori banding dari penuntut umum, dan telah membaca relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara masing-masing pada tanggal 29 September 2021 yang ditujukan kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa. Menimbang bahwa permintaan banding oleh jaksa penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa jaksa penuntut umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagaimana yang terurai di dalam putusan ini. Menimbang bahwa terhadap memori banding penuntut umum, Majelis Hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut. Tentang pasal yang teruji, menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan ketika terdakwa ditangkap di dalam rumahnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 14 saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa. Di bawah meja ditemukan satu buah kotak kecil warna hitam. Di dalamnya ditemukan 7 saset klik ning masing-masing berisi narkotika jenis sabu dan 1 saset ada isinya 3 saset. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas maka memori banding dari umum tentang pasal yang terbukti haruslah dibuat. Tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama di dalam pertimbangan hukum keadaan hal-hal yang memberatkan menyebutkan terdakwa adalah residivis, namun menjatuhkan pidana penjara yang lebih rendah dari tuntutan penuntut umum. Menimbang bahwa dari fakta persidangan terdakwa adalah residivis yang melakukan jenis tindak pidana yang sama, baru 1 bulan keluar dari menjalani pidana, terdakwa telah mengulangi lagi melakukan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa merasa tidak bersalah melakukan suatu tindak pidana, tidak jera, tidak sadar, sehingga wajarlah jika terdakwa dikanjur hukuman sesuai dengan tuntutan pidana dari penuntut umum. Menimbang bahwa selain daripada pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu mempertimbangkan amar putusan dalam diri Kolaka tentang status barang bukti yang menetapkan dirampas untuk negara. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa barang-barang yang dipergunakan dalam tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Namun demikian dalam perkara aku PLH Kepala Jaksa Negeri Kolaka selaku penasihat umum berdasarkan surat ketetapan status barang bukti narkotika nomor B dari 1468 garing P.3.12 garing EU.1 garing 05 garing 2021
tanggal 31 Mei 2021 telah menetapkan barang sitaan tersebut adalah untuk kepentingan pembuktian perkara. Sementara barang bukti tersebut dalam perkara akuat tidak dipergunakan lagi dalam perkara yang lain. Oleh karena itu, barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan tuntutan penuntut umum. Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas maka masyarakat meningkat banding seperti berpendapat bahwa nomor dibanding yang diajukan oleh jaksa penuntut adalah beralasan hukum. Oleh karena itu harus berdasarkan dapat terima sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 21 junto pasal 127 ayat 1 dan 2 dan pasal 190 ayat 2 b 2 dan karena tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa lama terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa karena terdakwa tak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus diponis untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding. Dengan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili menerima permintaan banding dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka tersebut, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kolaka nomor 129 garing pit.sus garing 2021 KKA tanggal 21 September 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan penetapan status barang bukti yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Haspin alias Pimping bin Hadrawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 kemasan plastik klip bening berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 1 buah kotak kecil warna hitam di dalamnya terdapat 7 saket klip bening di mana masing-masing saket tersebut berisi kristal bening narkotika jenis sabu, yang mana pada salah satu saket tersebut ada yang berisikan 3 saket plastik yang masing-masing juga berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu, 1 saket klip bening kosong, 1 buah korek api gas, 1 buah alat hisap atau bom dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikianlah diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh kami Cipta Sinuraya SHMH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, Mulyadi SHMH dan Dwi Dayanto SHMH sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 7 Oktober 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota serta Lawere Esa, panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh penuntut umum maupun terdakwa.
Dengan ini kami nyatakan sidang ditutup dan selesai. Majelis Hakim akan meninggalkan persidangan. Hadirin dimohon berdiri.